Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab seperti biasa pertanyaan yang masuk di channel kita. Dan kali ini pertanyaannya dari Ed Handra Hanafian ya. Di sini ada dua pertanyaan yang saling berkesinambungan dari orang yang sama ya. Beliau mengatakan bahwa kenapa yang di bulan Juli tidak bisa isi BKU di bulan Juni ya. Kemudian di sini keterangannya katanya diminta untuk melakukan perubahan RKAS untuk membuat BKU sesuai peraturan yang berlaku. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan dari teman kita kali ini, seperti biasa, silakan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya akan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sesi kita kali ini. Nah, kalau kita melihat dari pertanyaan yang ada kali ini, beliau pertama mengatakan bahwa kendalanya itu tidak bisa mengisi laporan untuk bulan Juni ya. Jadi BKU bulan Juni tidak bisa diisi, malah muncul keterangan harus melakukan perubahan RKAS terlebih dahulu untuk bisa membuat BKU sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Jadi kalau kita buka dulu aplikasi Arkasnya di bagian penatausahaan di sini. Nah, yang beliau permasalahkan adalah tidak bisa mengisi BKU untuk bulan Juni dengan alasan harus mengisi dulu atau melakukan perubahan terlebih dahulu untuk Arkasnya supaya bisa sesuai dengan kebijakan yang terbaru ya. Dan ini bagaimana solusinya? Solusinya Bapak Ibu sekalian, terutama buat saudara kita, teman kita Ed Handra Hanafian ya, silakan untuk bisa mengisi bulan Juni dan seterusnya Juli, Agustus. Nah, ini silakan Bapak Ibu sekalian lakukan perubahan terlebih dahulu ya. Caranya ya sudah pernah kita bahas juga sebenarnya di video sebelumnya, yaitu masuk ke bagian penganggaran terlebih dahulu, kemudian buka RKS 2025-nya ya. Kita buka, kemudian silahkan lakukan perubahan dengan mengklik tombol perubahan yang ada di sebelah kanan atas ini. Klik perubahan, kemudian lanjutkan. Seperti itu, nanti ikuti langkahnya. Nah, di kita muncul notifikasi seperti ini dikarenakan untuk fitur perubahan sendiri hanya bisa dilakukan sebanyak satu kali, dan di tempat kita sudah kita gunakan perubahan di tanggal 5 Agustus kemarin. Jadi untuk fitur ini tidak bisa kita lakukan kembali. Namun di sini Bapak Ibu sekalian, untuk tampilannya sendiri nanti kurang lebih sama seperti ini ya. Tinggal nanti di bagian aksi ini ada dua pilihan. Ada edit detail anggaran ya, dan sisipkan lupa, pokoknya satu lagi ada. Atau kita coba di pergeseran aja dulu untuk tampilannya, karena untuk fitur aksinya sama ya, baik di pergeseran maupun di perubahan. Di bagian aksi ini sama-sama ada dua pilihan, ada edit detail anggaran sama sisip uraian. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian, terkhusus teman kita lupa tadi siapa, Pak Handra ya, kita panggil Pak Handra saja di sini. Silakan ikuti, lakukan perubahan anggaran RKAS untuk yang tahun 2025 ini supaya bisa sesuai dengan kebijakan terbaru. Nah, kebijakan seperti apa saja yang harus kita sesuaikan di sini? Pertama adalah kebijakan terkait ini Bapak Ibu sekalian, terkait honor ya. Kita akan coba di sini buat rincian. Honor maksimal 40% dari total dana yang diterima ya. Ini pastikan dalam perubahan nanti saat Bapak Ibu sekalian melakukan perubahan anggaran, ini pastikan untuk honor itu maksimal 40% dari total dana yang diterima. Ini bukan per tahap melainkan per tahun. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu sekalian hitung. Contoh misalkan di sini contohnya adalah apa ya? Total dana yang diterima, misal kita akan dalam kurung saja ya. Total dana yang diterima itu sebesar 9 juta rupiah, misalkan 9 juta rupiah ya. Silakan kalikan 40% terlebih dahulu ya. Kemudian hasilnya berapa ya. Di sini kalau tidak salah hasilnya berapa ya? Kita akan coba kalikan di sini menggunakan kalkulator. 9 juta rupiah ya dikali berapa? 40%, 40 per 100.
Nah, di sini anggaran yang harus kita alokasikan untuk honor itu maksimal 3,6 juta dalam 1 tahun ajaran. Nah, dikarenakan di saat ini adalah masuk di tahap 2, maka untuk yang 1 tahun ini silahkan bagi 2 terlebih dahulu. Bagi 2 ya. Nah, per tahap itu kita fokus di tahap 2 itu maksimal 1,8 juta rupiah. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian sesuaikan honornya. Kalau misalkan ada gurunya berapa, ya silahkan total ini dibagi jumlah guru dibagi 6 bulan itu dapatnya berapa per orang per bulan ya. Masukkan di bagian perubahan arkasnya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk aturan yang berikutnya adalah yang saat ini krusial yang perlu diperhatikan adalah terkait pembelian buku ya. Jadi harus ada anggaran buku. Anggaran buku itu minimal ya 10% dari total dana. Kalau misalkan kita ambil contoh dana yang kita terima ini dalam 1 tahun ajaran ya, itu 9 juta rupiah dikali 10%, maka dapatnya itu sekitar 900.000 rupiah minimal harus kita anggarkan untuk pembelian buku ya di sekolah kita. Nah, jadi itu adalah 2 poin penting yang saat ini menjadi fokus utama dalam hal kebijakan terbaru. Yang pertama adalah honor maksimal 40% dan untuk anggaran buku harus ada minimal 10% dalam 1 tahun ajaran. Jadi kalau misalkan di tahap 1 Bapak Ibu sekalian sudah menganggarkan sekitar 5% untuk buku, maka silahkan 5% lagi di tahap 2. Pokoknya ini maksimal minimal 10% harus dianggarkan per tahun. Jadi silakan ya dibagi, apakah kalau belum di tahap 1 belum ada anggaran sama sekali untuk buku, maka di tahap 2 berarti 10% seperti itu ya. Jadi untuk pertanyaan tadi di sini kita akan langsung saja tarik kesimpulan karena sebenarnya sudah kita jawab ya terkait pertanyaan tadi, yaitu terkait masalah bulan Juni tidak bisa membuat laporan, tidak bisa isi BKU di Arkas dan malah muncul notifikasi untuk melakukan perubahan di Arkas supaya bisa membuat BKU, maka silakan ikuti instruksi tersebut dengan cara lakukan perubahan terlebih dahulu. Nanti seperti biasa ajukan pengesahan dan ketika sudah disahkan kita baru bisa mengisi BKU kembali, baik Juni maupun Juli dan seterusnya ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Dan kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan seputar Arkas, baik itu seputar perubahan, pergeseran, atau mungkin seputar BKU dan lain-lain, silakan bisa bertanya pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini ya. Dan terakhir seperti biasa jangan lupa like, kemudian share dan juga subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.